Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Siregar. Saya dari kelas 11 ATP. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktek PKN, yaitu pengertian dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang pertama adalah pengertian korupsi. Dalam bahasa Latin, korupsi berasal dari kata corruptio yang artinya rusak atau busuk. Kata kerjanya yaitu corromper, yaitu artinya merusak, membusuk, menyogok, atau memutar balik. Organisasi yang setiap tahun merilis angka indeks persepsi korupsi IPK mengidentifikasi korupsi sebagai perilaku pejabat publik mau politikus ataupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak ilegal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya dengan cara menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi. Selain merugikan secara finansial, menurut TI, korupsi juga mengikis kepercayaan, melemahkan demokrasi, menghambat pembangunan ekonomi, serta semakin memperparah ketidaksetaraan, kemiskinan, perpecahan sosial, dan krisis lingkungan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatakan korupsi adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan seseorang untuk memperkaya diri atau orang lain. Sesuatu korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Undang-undang menyederhanakan tindak pidana korupsi menjadi 7 kelompok, yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penyelenggap dalam jabatan, pemerasan pembuatan, curang, benturan, kepentingan dan pengadaan, dan gratifikasi. Adapun contoh-contoh dari contoh 7 kelompok tindak pidana korupsi ini adalah sebagai berikut. Kerugian keuangan negara, pegawai pemerintah yang melakukan anggaran agar mendapatkan keuntungan dari silsilah negara tersebut. Suap menyuap, pihak swasta yang memberikan sejumlah uang kepada pegawai pemerintah agar dimenangkan dalam proses tender. Ada lagi penggelapan. Dalam jabatan, pegawai perawat mobil dinas mengambil sisa uang perawat yang seharusnya dikembalikan ke kantor. Pemerasan, pegawai pemerintah yang menetapkan biaya tertentu untuk pengurusan dokumen penduduk yang sebenarnya gratis. Pembuatan curang, pemborong pembangunan dalam proyek pemerintahan menggunakan material kualitas rendah, pada janjinya material kelas 1. Benturan kepentingan dalam penggandaan pegawaian pemerintahan mengatur sedemikian rupa agar perusahaan, saudara atau teman keluarga bisa menang dalam tender. Gratifikasi penguasaan, memberikan barang mewah untuk pejabat dengan harapan mendapat proyek dari instansi pemerintahan. Lanjut pembahasan yang kedua mengenai kolusi. Sejarawan Taufik Abdullah dalam arti KKN, sebuah pendekatan kultur Hamid dan Sayuti 1999 menuturkan KKN adalah konsep baru dalam konteks negara modern. Khusus kolusi, ia menyebut hal itu sebagai bentuk kerjasama untuk mendapatkan keuntungan yang tak sah dari milik publik atau negara. Paul A. Samuelson 1999 mengidentifikasi kolusi sebagai perjanjian di antara beberapa perusahaan untuk bekerja sama dan menaikkan harga dan membagi pasar yang berakibat dapat pembatasan persaingan bebas. Salah satu contoh praktik misalnya kartel, tujuan maskapai penerbangan yang diputuskan bersalah oleh KPPU pada tahun 2020 silam. Untuk menghindari kolusi, setiap pelaku bisnis sepatutnya mengimplementasikan program bisnis berintegritas. Komitmen untuk tidak memberikan uang pelicin, suap menyuap, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, melaporkan indeksi tindak pidana korupsi, pemasaran bentuk
pungli lainnya yang dilakukan oleh oknum reguler dan penegak hukum. Lanjut, yang ketiga adalah pengertian nepotisme. Guru besar antropologi UGM Sejafri Sairin 1999 mengutarakan bahwa pada hakikatnya nepotisme adalah mendahulukan dan membuka peluang bagi kerabat untuk teman dekat untuk mendapatkan fasilitas dan kedudukan pada polisi-polisi yang berkaitan dengan birokrasi pemerintahan tanpa memindahkan pengaturan dan berlaku sehingga menutup peluang bagi orang lain. Adapun contoh tindakan nepotisme adalah mengutamakan pengisian lowongan pekerjaan untuk kerabat atau teman sendiri tanpa mengikuti prosedur rekrutmen kerja yang sesungguhnya. Kalaupun ada prosedur rekrutmen, status hanya formalitas belakang. Penjelasan di atas dapat menggambarkan bahwa gejala penyelewengan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme itu tidak terjadi hanya berdasarkan lemahnya iman dan kejujuran pelaku, melainkan juga karena adanya kesempatan dan lemahnya struktur negara yang tidak dapat membendung keserakahan manusia. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.